Kita kembali lagi di program Inspirasi Pagi dan saya Zaki Yusuf masih bersama Anda yang menyaksikan podcast kita dan juga yang mendengarkan di www.moveonlineradio.com, juga di 104,6 Fox Radio Medan dan juga di 104,3 Sela FM Batam. Dan kalau di segmen pertama sepertinya bergulir cukup baik nih antara ketiga narasumber saya, ada Ibu Flora, Pak Ignatius dan juga Bang Citra. Tapi di segmen kedua ini saya ajak Anda nanti sudah bisa bergabung, sudah bisa bertanya. Kita ada Batam juga yang merilai program kita pagi hari ini dan juga Fox Radio di Medan di 0813 5235 1000. Itu adalah line WhatsApp dan Anda bisa langsung bertelepon dengan kita, langsung bisa bertanya dengan narasumber tentunya tentang topik kita pagi hari ini berbicara tentang kekayaan intelektual berspektif hak asasi manusia. Saya mau ke Bang Citra dulu. Kalau tadi di segmen pertama Ibu Flora sudah sempat menjelaskan dan juga Pak Igna juga sudah menjelaskan. Bang Citra, saya mau tanya sebenarnya sistem hukum KI di Indonesia saat ini menurut Anda apakah sudah berlandaskan pada prinsip HAM, khususnya keadilan juga kesetaraan. Walaupun tadi di segmen pertama Bu Flora sudah sempat jelaskan berbicara masalah keadilan, kesetaraan dan juga non-diskriminasi. Silakan Bang Citra. Ya baik, jadi memang tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bu Flora ada DUHAM begitu, lalu kemudian ada International Covenant tentang ekonomi, sosial, ya dan kebudayaan tentunya. Yang kemudian juga tadi sudah disampaikan juga ini menjelma dalam Undang-Undang Dasar bahwa memang Undang-Undang Dasar ini kan harus menjadi akar ya. Jadi sebenarnya setiap regulasi nasional termasuk yang kita bicarakan hari ini adalah kekayaan intelektual itu memang harus terkristalisasi itu HAM-nya. Ada beberapa hal yang paling sederhana sebenarnya masa perlindungan. Bang, jadi masa perlindungan itu kan sebenarnya sudah membatasi itu ya atau wujud dari perlindungan HAM di mana kepemilikan individu diberikan dalam batas waktu tertentu setelahnya menjadi milik umum. Lalu kemudian ya artinya bisa digunakan oleh orang tentunya tanpa dengan perhatikan hak moral ya tetap harus kita cantumkan siapa. Lalu kemudian ada fair use, ada fair dealing, jadi penggunaan yang wajar, itu juga seperti di dunia pendidikan di kampus, itu juga diperbolehkan asalkan itu tadi tidak mendatangkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Lalu kemudian tadi ada compulsive license, tadi kita bicarakan juga sedikit ya pas waktu off. Itu juga lisensi wajib bahwa negara itu berhak memberikan lisensi dalam keadaan tertentu ya. Tadi orang yang punya paten misalnya obat-obatan dalam keadaan misalnya kemarin kita ada COVID, ya negara bisa ngasih lisensi ke orang lain gitu. Dalam waktu tertentu dan mendadak seperti itu ya. Tentu memperhatikan hak ekonominya begitu tetap. Jadi artinya ini sebenarnya sudah menjelma di dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual begitu. Oke, saya ajak Anda juga untuk follow Instagramnya Swiss Bail-in Gajah Mada. Mungkin Anda ingin melihat beberapa promosi-promosi menarik yang ada di Swiss Bail-in Gajah Mada. Anda bisa follow Instagramnya. Saya kembali lagi ke Ibu Flora. Menarik Bu Flora ketika kita berbicara masalah HAM, tapi perspektifnya dari berbicara masalah kekayaan intelektual ya Bu Flora ya. Yang ingin saya sampaikan langkah konkret sebenarnya dari Kanwil dalam melindungi pengetahuan tradisional. Karena di segmen pertama tadi Bu Flora sempat singgung berbicara masalah tradisional, ekspresi budaya seperti itu ya. Agar tidak menjadi eksploitasi tanpa izin atau juga kompensasi, berbicara masalah nilai ekonomi tadi Bu Flora. Seperti apa? Iya Bang Jaki, pertanyaan ini menurut saya malah sangat menarik ya. Kenapa? Karena kekayaan intelektual pengetahuan tradisional termasuk ekspresi budaya tradisional itu merupakan kekayaan intelektual yang paling sering tereksploitasi tanpa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat pemiliknya. Mungkin masyarakat sudah pernah sering dengar ya isu kita dengan negara tetangga, mungkin ada beberapa tentang kasus yang boleh dilihat seperti itu ya. Dan kalau kita lihat dari perspektif HAM itu sendiri sebenarnya kan ada bagian hak atas identitas budaya gitu kan, yang dari ya itu diakui loh di Kovenant Internasional terkait dengan ekonomi, sosial ekonomi dan budaya itu diakui. Kemudian hak masyarakat adat atas warisan budayanya gitu kan. Kemudian prinsip keadilan dan kesetaraan itu juga itu ada banyak hak yang secara human right itu sebenarnya diakomodir oleh pengetahuan tradisional dan juga itu ekspresi budaya tradisional. Lalu langkah konkretnya oleh Kanwil Kementerian HAM itu apa? Ya, nah, ini menjadi menarik. Yang pertama itu sebenarnya dari sisi perlindungan kekayaan intelektual ini dari Kementerian HAM itu sendiri tentu melakukan inventarisasi ya dan pendataan terkait dengan data-data ini untuk mencegah
klaim sepihak dari luar negeri. Karena begitu ini nanti menjadi permasalahan hukum, tentu saja itu irisannya sangat kuat dengan hak asasi manusia. Kemudian juga melibatkan masyarakat adat, pelaku seni itu. Jadi kita itu ada program dari Kementerian HAM itu sendiri untuk melakukan penguatan kapasitas HAM itu bagi pelaku usaha, masyarakat adat itu ada termasuk juga di sana. Dan pelaku seni seperti itu ada. Kemudian di langkah yang sekarang ini sedang berproses, tentu kita sangat memahami bahwasannya khusus kekayaan intelektual itu merupakan tusi yang sekarang ini diemban oleh Kementerian Hukum. Nah, sekarang sedang berproses, kita melakukan sebuah kerjasama ya, penandatanganan kerjasama sedang tahap di finishing, saya pikir itu untuk nanti kita lakukan sebuah penandatanganan kesepahaman bersama itu untuk nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana caranya untuk memastikan perlindungan kekayaan intelektual itu bagi masyarakat itu bisa terlindungi dengan sangat baik. Tentu kita lihat dari sisi perspektif HAM-nya. Jadi nanti di sini yang kami mau sampaikan, peran daripada Kanwil Kementerian HAM itu tidak hanya bersifat administratif tentunya, iya tentu saja. Betul. Tetapi juga menjadi penjaga hak asasinya. Penjaga hak asasi. Benar. Bagaimana keterlibatan dari instansi pendidikan juga? Apakah dilibatkan juga nggak sih Bu Flora? Tentu. Ini tadi waktu off itu kita bicarakan, sempat bicarakan bahwasannya kita ada nih sebenarnya penguatan kapasitas HAM itu bagi masyarakat dari unsur pendidikan. Jadi dengan mahasiswa. Karena kita tahu sebenarnya ini mahasiswa ini adalah akar ataupun penghasil. Betul. Penghasil kekayaan intelektual itu yang sangat tinggi, khususnya itu di Cipta sendiri ya. Dan juga itu sangat penting untuk teman-teman mahasiswa ini memahami bahwasannya pada saat mereka apapun yang dikerjakan sepanjang menggunakan ataupun hasil daripada kekayaan intelektual itu merupakan bagian daripada hak asasi manusia yang juga mendapatkan perlindungan tentunya. Seperti itu. Pak Igna, Bu Flora sudah cukup panjang menjelaskan apakah ini merupakan semacam dukungan terbaik untuk kekayaan intelektual karena HAM juga akhirnya memiliki visi misi yang sama mendorong berbicara masalah kekayaan intelektual, Pak Igna. Pertama perlu saya sampaikan ya Pak ya, saya juga nanti sambil menambah dari yang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Flora. Pertama ada 4 prinsip dalam kekayaan intelektual Pak. Pertama prinsip keadilan Pak. Iya. Kedua prinsip ekonomi. Jadi nanti Bapak yang bisa menilai apakah sudah sejalan dengan HAM atau tidak. Ketiga prinsip sosial Pak. Dan kalau Bapak bicara budaya tadi itulah prinsip kebudayaan. Kebudayaan. Pak. Itulah yang terdapat di dalam kekayaan intelektual prinsipnya Pak. Prinsip ekonomi bahwa setiap pencipta atau orang-orang yang terkait dengan intellectual property berhak akan mendapat nilai benefit dari intellectual propertinya Pak. Keadilan bahwa setiap orang berhak harus dilindungi haknya Pak. Ini kewajiban pemerintah semua Pak. Jadi saya kira apa yang disampaikan Bu Flora ada sejalan tadi, dan ini kalau terkait dengan tadi ekspresi budaya kebudayaan itu sudah diakomodir di dalam PP 56 tahun 2022 Pak, bahwa di situ akan ada benefit sharing. Ini kemarin sudah kita salah satu case ketika motif batik kita dipergunakan oleh Christian Dior Pak. Christian Dior membayar atas motif batik itu karena bukan batik konvensional Pak. Betul. Motif batik yang merupakan khas satu wilayah. Jadi itu perlu dia memberikan benefit sharing, Christian Dior memberikan benefit sharing ke suatu wilayah Pak atas motif batiknya Pak. Tapi kalau berbicara masalah seperti itu, kalau dengan ada kesadaran masyarakat ingin mendaftarkan, kalau ketiba ada case seperti ini itu jadi lebih gampang ya Pak Igna ya? Pertama Pak, ketika kita bicara intellectual property yang bersifat komunal itu tidak boleh masyarakat Pak, tidak boleh individual. Tidak individual, betul. Harus pemerintah atau masyarakat pecinta sendiri Pak. Jadi ini kami juga lagi perlu saya tambahkan sedikit, saya lagi punya program Pak. Ini saya minta di akhir tahun ini, karena sedikit ada waktu saya bertemu dengan Pak Menteri Koperasi dan Pak Menteri Hukum di Silangit Pak terkait dengan ada permintaan dari Bupati Tapanuli Utara untuk pendaftaran indikasi geografis terhadap ULOS Pak. ULOS, Artinya indikasi geografis ya. Tahun ini karena Indonesia memang sedikit agak unik Pak indikasi geografisnya. Kalau kita bicara indikasi geografis seharusnya faktor alami di cuaca itu yang dibicarakan Pak. Tapi indikasi geografis Indonesia memasukkan elemen sumber daya manusia Pak yang diperoleh secara turun-temurun Pak. Akhirnya kalau kopi jelas ya Pak ya. Itu indikasi geografis. Benar ya. Aspeknya masuk. Jadi mungkin kalau kita lihat peta indikasi geografis Indonesia Pak, wilayah barat didominasi oleh kopi, wilayah tengah didominasi oleh tenun, wilayah timur dikuasai oleh rempah Pak.
Jadi saya ingin mencoba dengan potensi 33 kabupaten kota, ingin mencoba menggali Pak sebuah khususnya indikasi-indikasi geografis yang terkait dengan tenun Pak. Ini akan saya ulos dengan samakan tenun Pak. Ini akan saya coba daftar, kita sudah berkomunikasi dan hari Jumat kemarin kita berkomunikasi dengan 33 kabupaten kota melalui virtual jumpa. Sudah selangkah dan sejauh itu ya pasti Pak Igna. Tapi ada pertanyaan Bu Flora, Pak Igna, Pak Citra, kita sampaikan dulu. Pertanyaan datang dari pendengar kita, tentunya ada Ais di Medan. Pertanyaannya, saya seorang pencipta lagu katanya. Ini sepertinya nyampernya langsung seperti kita off the record sudah berbicara masalah ini dan pertanyaan langsung masuk ini Pak Igna ya. Saya seorang pencipta lagu dan lagu-lagu saya itu diupload ke YouTube. Ya, dan sekarang ada beberapa penyanyi membawakan lagu-lagu yang saya ciptakan dan banyak juga cover-cover lagu tersebut tanpa meminta izin kepada saya. Apakah ini termasuk melanggar HAM? Satu pertanyaannya, dan bagaimana sikap terbaik yang harus saya lakukan sebagai pencipta lagu? Mungkin ke Pak Igna dulu menanggapin case yang terjadi karena dia seorang pencipta lagu. Jadi kalau kita bicara apakah ini melanggar HAM, karena konteksnya kita negara hukum dan itu pelanggaran atas hukum, maka melanggar karena prinsip tadi Pak, prinsip keadilan tadi. Keadilan tadi, betul. Maka itu melanggar hak, melanggar HAM Pak. Iya. Kalau masalah ke KI jelas Pak melanggar Pak. Saya bilang tadi kan pendekatan rejimnya adalah deklaratif. Mix original dipublish itu automatically protect Pak. Jadi artinya dia tidak perlu pencatatan. Apakah masalah ini pelanggaran atau tidak, maukah dia akan penyelesaian sengketanya, terserah Pak, boleh banyak berbagai alternatif. Tetapi sebagai masyarakat timur dan upaya pemerintah untuk pengembangan restoratif justice, pergunakanlah alternatif dispute Pak, dengan mediasi saja. Jangan sampai ini menjadi booming toh juga karena antara pencipta, penyanyi ataupun apa semua Pak memiliki suatu kolaborasi, sinergi, simbiosis Pak. Pencipta pun tanpa kehadiran mereka-mereka yang terkait lainnya tidak akan mendapatkan apa-apa nilai ekonomi yang lebih Pak ketika tidak ada suatu simbiosis Pak. Sudah cukup jelas sekali tadi pertanyaan dari Ais di Medan dan ada penelpon yang masuk, kita coba angkat dulu. Halo, selamat pagi, Inspirasi Pagi. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Ini saya Adit dari Batam, Mas. Oh iya, dengan siapa Bapak? Adit. Iya, saya mau tanya, ini mungkin lebih ke umum kali ya. Karena kan kekayaan intelektual itu sendiri kayak kita yang punya ide atau kreativitas atau apa gitu ya, supaya bisa dilindungi gitu. Nah mungkin saya ingin dipermudah aja ini Pak, langkah-langkahnya gimana ya ketika kita mungkin punya sesuatu atau menemukan sesuatu yang memang ada kekhasan dengan daerah dan sebagainya ingin dilindungi oleh Kemenham. Ini seperti apa arahannya? Mungkin karena saya juga lagi di jalan ini tadi nyimaknya. Oh iya, terima kasih. Gitu. Jadi mungkin bisa disampaikan lagi secara detail supaya kami lebih paham gitu arah proses-prosesnya seperti apa gitu aja Mas. Baik, terima kasih Mas Adi di Batam, safe driving tentunya karena lagi di jalan. Dan saya mau ke Pak Igna ini, sepertinya pertanyaan ke Pak Igna berbicara tentang seperti apa sih sebenarnya proses kekayaan intelektual ini supaya mereka lebih paham lagi nih Pak Igna. Jadi Pak Igna barangkali saya harapkan bisa memberikan penekanan-penekanan begitu pentingnya berbicara tentang kekayaan intelektual terdaftar ini sendiri. Pak Igna silakan. Pertama kita garis bawahi dulu Pak ya, pertanyaan Bapak tadi saya punya ide. Intellectual property yang dilindungi Pak adalah ide yang diimplementasikan Pak. Kalau angan-angan saja tidak bisa Pak. Kita luruskan dulu Pak. Kalau angan-angan nggak bisa ya Pak, halu-halu itu berarti halusinasi ya. Implementasinya bisa berupa merek, bisa berupa lagu, bisa berupa desain industri, bisa berupa paten Pak. Jadi artinya ketika Bapak tadi kita klarifikasi dulu Pak, verifikasi dulu ide Bapak ini kalau diwujudkan seperti apa Pak? Bentuknya ya? Ya, apakah merek atau paten ataukah sebuah seni juga? Untuk itu kami sarankan juga nanti karena Bu Flora juga satu area dengan mereka, Bapak nanti bisa berkunjung ke kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, ketemu dengan nanti Pak Edison Manik Pak ya. Pak Edison Manik ya, untuk lebih lengkapnya ya. Oke baik, karena mungkin masih mengarah apa. Baik, tapi saya minta pendapat Bu Flora dulu tadi dengan pertanyaan Ais di Medan karena berbicara tentang haknya yang banyak dinyanyikan oleh banyak orang tanpa meminta izin. Beliau ingin bertanya apakah ini termasuk dalam pelanggaran HAM-nya? Seperti apa? Lebih detailnya Bu Flora.
Iya, hampir sama sebenarnya jawabannya dengan yang tadi disampaikan Pak Kakanwil Hukum ya Pak Ignatius. Itu kan sebenarnya kalau kita melihat itu cipta itu kan deklaratif dia. Betul. Jadi kalau dia sudah terpublish itu dianggap itu sudah ada kepemilikannya dan harus memang dilindungi. Tapi kalau kita melihat dari sisi HAM ada yang harus kita garis bawahi. Yang pertama prinsipnya itu keadilan itu sudah pasti seperti yang dijelaskan oleh prinsip keadilan ya. Benar, yang tadi disampaikan oleh Pak Ignatius. Tetapi secara rinci pelanggaran HAM itu sebenarnya kita bisa lihat cek lagi sebenarnya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya dia di pasal 1 angka 6 terkait dengan batasan daripada pelanggaran HAM itu sendiri. Maka nanti secara detail permasalahan yang tadi oleh Ais sampaikan itu akan dilihat apakah memenuhi unsur daripada pelanggaran HAM itu sendiri. Walaupun dari sisi prinsip HAM-nya dari sisi keadilan tentu dia berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Seperti itu. Bisa dilaporkan nggak Bu Flora? Kalau dikomunikasikan ke kita di Kanwil Kementerian HAM di mana saja, karena sekarang kita sebenarnya punya aplikasi Simas HAM dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi itu langsung, itu berlaku secara Indonesia ya, secara nasional, itu tanpa harus membutuhkan dia berada misalnya di Medan maka harus menghubungi Medan seperti itu, enggak, itu bisa berlaku dikomunikasikan. secara nasional. Iya tentu, dan itu nanti itu kita bisa sampaikan sebenarnya kepada masyarakat itu, kita akan sesuaikan permasalahan tersebut, kita analisa dulu, kita telaah, lalu apabila pun dia tidak termasuk di dalam kategori pelanggaran HAM, kita akan sampaikan juga yang didasarkan kepada regulasi hal-hal apa saja yang dia bisa lakukan. Seperti itu. Cukup lengkap sekali. Ada pertanyaan lagi, tapi sebelum pertanyaan ini saya tanyakan, saya mau ke Bang Citra dulu. Saya ingin tanya pendapat Bang Citra dari seorang praktisi akademisi tentunya ya, dari akademisi berbicara tentang isu yang beredar. Tadi Bu Flora juga sempat menjawab, ini kebetulan pertanyaan tentang masalah hak lagu yang banyak dinyanyikan orang lain. Adakah peran akademisi menyorotin hal ini, Bang Citra? Ya baik, jadi kalau akademisi ini kan saya bisa bilang broker lah ya. Broker ya. Penghubung antara dunia teoritis masuk ke praktis. Aja akademisinya ya di tengah gitu ya. Iya. Benar. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menerjemahkan norma-norma yang mungkin sulit ke masyarakat. Karena memang saya lihat PR besar kita di masyarakat itu kan literasi tentang hukum itu sendiri. Kekayaan intelektual itu bukan atau bahasa yang umum dan kita kenal, tapi pemahaman akan kekayaan intelektual itu sebenarnya belum membumi gitu. Itu jadi dia ya. Berarti pemahaman tentang kekayaan intelektual itu yang belum membumi ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan saya akan sampaikan, tapi nanti kita jawab di segmen ketiga ya. Untuk narasumber saya ada Ibu, selamat pagi katanya Bapak dan Ibu, saya Natalius di Darussalam. Ya, apa yang ingin dilakukan jika pelaku pemohon pendaftaran merek meninggal dunia? Apakah sanggahan penolakan merek tersebut bisa diteruskan oleh ahli warisnya? Tapi nanti kita akan jawab di segmen ketiga Bapak-Bapak. Kita masih ajak Anda nanti di segmen ketiga, Anda masih bisa bergabung bersama kami nantinya di line telepon yang saya siapin di 0813 5235 1000. Dan Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi yang mendengarkan kita di Move Radio, 104,6 Fox Radio Medan dan juga 104,3 Sel FM Batam. Saya ajak Anda juga untuk follow Instagramnya Swiss Bell in Gajah Mada untuk Anda bisa mendapatkan beberapa promo menarik tentunya, dan tetap bersama kami tentunya di Inspirasi Pagi.